Selamat pagi, selamat pagi. Iya, Pak Petrus ini sudah di Kupang ya? Sudah baru Sudah, tiba, baru tiba baik. langsung ke tempat rapat ini. Oke, baik. Ini kami minta waktunya ya Pak Petrus ya sebelum Ya, rapat. baik, Bu, Ini baik. bagaimana sejauh ini persiapan menjelang Pesparani Nasional yang akan dilaksanakan kembali di Nusa Tenggara Timur nih setelah sukses Pesparani yang sudah dilaksanakan di tingkat provinsi nih Pak Petrus. Baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Ende nih. Iya. Sekarang tinggal 20-an hari lagi nih Pesparani Nasional, dan tentu semakin hari persiapan semakin fokus. Seluruh komponen panitia baik Jakarta maupun Kupang melaksanakan tugas persiapan sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama. Yang pertama mungkin saya mulai dari peserta ya. Iya. Peserta yang terregistrasi sampai hari ini lebih dari 1.800 orang dan berkemungkinan akan tembus ke 2.000 atau 2.000 lebih kalau ditambahkan nanti dengan para pendukung dan pengembira ya dari provinsi-provinsi yang pengen ikut Pesparani ke Kupang. Semestinya peserta lomba itu hanya 1.190 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Tetapi teman-teman dari provinsi-provinsi lain pada pengen mau ke Kupang nih. Sebagai tuan rumah, kita mesti mempersiapkan secara baik, tidak hanya mengurus 1.190 orang, tapi siapapun tamu kita yang datang dari 33 provinsi lain di Indonesia, kita bersiap-siap untuk menerimanya dengan sukacita dan penuh keakraban dan kekeluargaan. Peserta yang terregistrasi sampai hari ini yang paling sedikit itu dari Nangro Aceh Darussalam. Mereka mengikuti lomba perorangan seperti Mazmur, bertutur kitab suci dan cerdas cermat rohani Katolik. 14 orang, paling kecil tuh, rombongan paling kecil. Rombongan paling besar adalah dari Papua Barat. Ya, ini Papua berapa? Barat mereka ke Kupang 250 orang, padahal pesertanya cuma 35. Lebih banyak nih 250 orang dan panitia baru menerima mereka itu pada tanggal 26 siang. Tetapi Papua Barat akan tiba sebagai kontingen terbesar dan tiba pertama di Kupang sekitar tanggal 21 atau 22 Oktober. Mereka pengen pesiar, pengen melihat, menyaksikan, mengunjungi keluarga di Kupang. Di Kupang ya. Oke. Sedangkan peserta dari kontingen lain itu rata-rata sedikit pada 25 Oktober, puncaknya pada 26 dan 27. Sedangkan 28 pagi itu hanya tamu-tamu VIP yang datang untuk ikut pembukaan dari Jakarta atau dari luar daerah. Tamu VIP seperti gubernur, ketua DPR, Kakanwil Agama seluruh Indonesia, uskup-uskup se-Indonesia, kita undang 37 uskup. Gitu, jadi mudah-mudahan dan tanggal 28 pagi seluruhnya sudah berada di Kupang untuk tanggal 28 sore pada pukul 15.30 itu Kardinal Ignatius Suharyo akan memimpin misa pembukaan Pesparani di Stadion Poi Kupang. Gitu. Baik. Ya. Baik Pak Petrus, ini lumayan banyak juga ya para pesertanya, 1.800 orang ya terdata, bisa kemungkinan 2.000 seperti itu. Kemudian yang paling banyak ini 250 dari Papua Barat. Nah, untuk kontingen sendiri dari 33 ya, termasuk Kupang ini untuk para pesertanya ini standarnya tanggal berapa nih sudah harus ada di Kota Kupang nih Pak? Kalau standarnya dalam pelayanan panitia itu tanggal 26 siang. 26 siang. Karena mereka punya hotel, mereka punya makan minum, mereka punya transportasi lokal sejak tiba di bandara sampai kembali lagi, itu menjadi tanggung jawab panitia. Jadi panitia menjadwalkan
pelayanan kepada seluruh peserta itu mulai tanggal 26 siang, kemudian mereka masuk hotel, kemudian sampai tanggal 1 siang, 1 November. 1 November itu apa ya, tanggal kepulangan. Baik. Nah, Karena penutupan tanggal 31 Oktober. Ya. Oke. Baik, untuk venue-nya sendiri openingnya seperti apa nih? Ya. Opening seremoninya nanti akan dilaksanakan di Stadion Oepoi dengan apa? Penutupan juga di Stadion Oepoi. Nanti mudah-mudahan uskup-uskup juga bisa datang ke Kupang ya, karena 37 uskup diundang semua. Dari 37 uskup ini kan 7 uskup ada di NTT. Mudah-mudahan di NTT hadir semua lah. 7 monsinyor ini bisa hadir, termasuk Uskup Agung Ende ya. Yeah. Monsinyor Sensi. Kemudian di samping Stadion Oepoi itu nanti akan digelar Expo Nusantara Pesparani Nasional di pelataran Gor Podomora. Itu dibuka pada tanggal 27, satu hari sebelum pembukaan Pesparani Nasional, kemudian ditutup sekitar jam 10 malam pada tanggal 31 Oktober setelah penutupan Pesparani Nasional di stadion. Ini akan bersebelahan pagar saja itu. Sedangkan venue-venue lomba sudah dalam keadaan siap, tinggal kami rapikan. Mudah-mudahan H-2 kami targetkan H-2 pada tanggal 26. Itu semua venue lomba sudah finish. Artinya seluruh sarana, seluruh perlengkapan yang ada di dalam venue, baik itu paduan suara, mazmur, bertutur kitab suci dan cerdas rohani Katolik itu sudah siap. Nah, untuk venue kami menggunakan auditorium lantai 4 gedung Rektorat Unika Widya Mandira di Kampus Baru di Matani. Itu untuk bertutur kitab suci beserta perorangan anak-anak ini. Kemudian untuk mazmur anak dan remaja nanti akan dilaksanakan di Gereja Santa Maria Assunta. Kemudian mazmur OMK dan dewasa itu akan dilaksanakan di Gereja Santo Yosef Mekoten 2. Cerdas Cermat Rohani akan dilaksanakan di Aula Gereja Santo Yosef dan juga Aula Gereja Santa Maria Assunta. Sedangkan paduan suara dewasa campuran yang kemarin Pesparani Nasional itu ND juara 1 dan akan mewakili NTT untuk nasional, nanti kita pentas di Aula Utama Eltari, kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Itu aula-aula dan untuk venue atau venue lomba ada 6 dan juga venue pembukaan penutupan di Stadion Oepoi dan juga venue untuk Expo Nusantara Pesparani Nasional itu dilaksanakan di pelataran GOR. Ada booth yang kami bangun sebagai bantuan dari Kemenparekraf sebanyak 70 unit. Kemudian ada panggung dan tiap malam pentas bergantian para kontingen daerah dari seluruh Indonesia dan juga grup-grup seni budaya di Kota Kupang. Baik. Gitu, Bu. Oke, untuk konsep openingnya sendiri apakah ada parade-parade seperti itu, Pak Petrus? Pasti. Okay. Jadi nanti ini kita katakan Pesparani berbalut budaya. Jadi kita semua sepakati dalam rapat kerja nasional bersama seluruh kontingen untuk di upacara pembukaan itu seluruh peserta mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing sehingga nampak sebagai busana adat Nusantara yang hadir di Stadion Oepoi. Itu satu unik. Yang kedua itu di misa pembukaan juga nanti membawa persembahan itu satu pasang pria dan wanita dari semua provinsi, 34 provinsi. Jadi ada 68 anak-anak muda OMK berpakaian adat daerah masing-masing akan mengantar persembahan ke altar. Kemudian yang berikut akan juga ada parade. Ada parade diikuti oleh seluruh peserta yang hampir 2.000 atau nanti akan 2.000 lebih. Kalau beda di Ambon dan Kupang ini kan sedikit pesertanya 2.000-an. Tapi ke Ambon itu kan 11.000, makanya perwakilan. Kali ini karena 2.000-an kami mendesain untuk seluruhnya itu kita terakomodir izinkan begitu ya. untuk ikut parade di stadion.
Baik. Juga ada satu unik lagi, itu nanti akan ada 10.000 siswa yang akan membawakan tarian di bawah koordinasi Dinas PDNK Provinsi, akan membawakan tarian di sana. Dan juga ada dari 1.000 itu ada dari 10.000 itu ada 1.000 penari yang endingnya mereka menari tentu dengan koreo sendiri, tetapi akhirnya itu membentuk kontas ya, Rosario. Jadi tarian masal Kontas ya, terkait kontas, dengan bulan Oktober ya, kontas bulan Nusantara. Rosario begitu ya. Ya. Oke, baik. Ya, Oke. terjadwal sampai hari ini yang membuka adalah Bapak Presiden dan yang menutup Bapak Wakil Presiden. Ya. Baik. Oke, ini Bapak Presiden direncanakan juga akan hadir ya pada opening akan seperti hadir itu pada ya. upacara pembukaan. Oke. Beliau terjadwal untuk tiba di Stadion Oto itu pada pukul 18.30. Itu tanggal Jadi nanti ya tanggal berapa nih Pak? 20 tanggal 28. 28. Baik. Iya. Jadi pelaksanaannya jadi 28 sampai 31 Oktober ya? Iya. Tapi aktivitasnya sudah mulai tanggal 21 itu Papua sudah datang, kita masih atur-atur, dan Baik. kemudian sampai tanggal 24 sekitar satu kontingen, kemudian tanggal 25 ada beberapa kontingen, puncaknya di 26, 27. Oke, baik. Ini pesan apa yang mau disampaikan dari diadakan Pesparani tingkat nasional ini, kemudian terkait dengan bulan Ya, Rosario ini, kan apa nih? soal pentas seni budaya gereja. Ya. Dan Bapak Uskup Agung Kupang selalu berpesan kepada kami pada setiap audiensi panitia ke Bapak Uskup agar ini pelibatan umat dari bawah, sehingga semua merasakan Pesparani. Tidak hanya orang di Kupang yang merasakan, tapi semua merasakan demam Pesparani. Sehingga ini terima kasih RRI ND yang selalu, ini sudah banyak kali nih RRI ND menyiarkan tentang Pesparani, dan untuk kami panitia terima kasih ya. Dan memang supaya diketahui umat bisa mengikuti nanti di upacara buka tutup, kemudian di Expo Nusantara, kemudian di 6 venue lomba, seluruhnya streaming selama lomba, sehingga masyarakat yang punya handphone Android bisa mengakses link untuk bisa mengikuti Pesparani ini. Ya. Oke. Tentu pada saat kontingen Nusa Tenggara Timur tampil ya. Oke. Kami untuk mempersiapkan ini nanti sekitar tanggal 20-21 termasuk PSDC dari ND akan ke Kupang untuk kami TC selama 1 minggu sebelum ke Pesparani Nasional. Jadi itu pesan Bapak Uskup yang saya sampaikan kepada para pendengar Radio Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, mohon doa umat, mohon doa masyarakat, baik yang Katolik maupun lintas agama. Ini hajatan besar yang kita laksanakan dalam bentuk pesta paduan suara. Kami mohon doa untuk kiranya Tuhan terus merestui setiap langkah kita menuju Pesparani Nasional yang lancar, yang sukses, dan mohon doa mudah-mudahan kontingen Nusa Tenggara Timur bisa meraih kejuaraan. Amin. Di dalam Pesparani Nasional kedua di Kupang ini. Oke, baik. Ini dengar informasi bahwa Bapak akan mengikuti rapat ya pagi ini, masih terkait dengan persiapan Pesparani ya Pak? Iya, saya sudah di ruang rapat, ruang rapat sementara menunggu teman-teman. Rapat tentu kami bahas tentang hal-hal yang tadi juga ditanyakan ya. Ya, baik. Tapi hari ini rapat untuk mengecek bidang-bidang yang sudah melaksanakan tugas, apa yang sudah, apa yang belum, apa yang masalah, untuk kita cari solusi. Kemudian juga nanti malam pada jam 20 kami ikuti secara Zoom, kami rapat secara virtual dengan LP3K Nasional. Jadi panitia Jakarta, panitia Kupang juga yang sama. Pengen tahu bagaimana kolaborasi Jakarta Kupang, bagaimana sinergitas yang dibangun, karena semua punya keinginan untuk pentas ini dilaksanakan secara baik. Karena ini yang kita buat ini adalah perbuatan kita yang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Baik. Di samping itu dengan
budaya juga ya perlu dihadirkan ya dalam Pesparani tahun ini. Baik Pak Petrus, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Semoga sukses ya berbagai persiapan menjelang Pesparani tingkat nasional. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih RRI ND. Ya, selamat pagi, salam sehat. Pagi, salve. Radio Republik Indonesia, RRI Pro